Kita bertemu di dalam podcast Ngancani, ngobrolin bencana di sini. Podcast BPBD Jawa Tengah yang mengulas tentang aspek kebencanaan dan aspek penanggulangan bencana di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Ya, ini menariknya adalah podcast kita saat ini, kali ini merupakan podcast perdana dari BPBD dan diharapkan bukan yang terakhir kalinya. Betul, ya. Betul. Jadi ada banyak sekali aspek kebencanaan yang akan kita bahas melalui podcast Ngancani ini sesuai dengan jargon pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ngopeni ngelakoni Jawa Tengah. Nah, Ngancani ini bagian dari tugas BPBD ngobrolin bencana di sini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat istimewa, karena kebetulan ini Bapak Kepala Bidang kami sendiri, Bapak Muhammad Konsul, selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak, selamat bergabung di dalam podcast Ngancani. Salam sehat, salam tangguh, salam semangat. Selamat pagi Mas Jati, selamat pagi Pak Nita, salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik. Topik kita pada kesempatan kali ini seperti di layar itu adalah penanganan darurat BPBD Jawa Tengah. Tetapi kita akan lebih banyak mengulas terkait aspek penanganan darurat yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta apa yang menjadi keseharian dari bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Betul sekali Pak Jati. Soalnya nih kalau saya pas kumpul bersama keluarga gitu kan. Kalau ditanya kerja di mana? Kerja di BPBD. Wah, enak dong kerja di BPBD. Kalau nggak ada bencana, nggak kerja. Nah, kalau seperti itu di masyarakat anggapnya seperti itu, menurut Pak Konsul gimana nih? Kan Bapak sebagai punggawa ini di sini. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Ini termasuk hal yang perlu kita sosialisasikan ya pada masyarakat bahwa BPBD itu kerjanya ya bukan bencana-bencana saja. Jadi kita punya fungsi dari semua tahapan BPBD penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, saat bencana sampai pasca bencana. Semua kita laksanakan tentunya terkoordinir lintas sektor, tidak hanya oleh kita saja. Jadi sebenarnya tugas-tugas kita banyak ya. Jadi tidak hanya pada saat banjir kita turun evakuasi, setelah itu banjir selesai terus kita tidak melakukan apa, banyak. Jadi peningkatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, termasuk mengawal bagaimana proses rehabilitasi dan rekonstruksinya menjadi bagian tugas dari BPBD. Iya baik. Jadi memang kalau aspek penanggulangan bencana itu seperti kita ketahui bersama ada 3 tahapan ya, pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Ini kita sekarang sudah memiliki wadah yang bagus Pak. Podcast Ngancani ini nanti ke depannya kita akan coba ulik satu persatu dari masing-masing tahapan ini. Nah, ada sebuah plesetan gitu ya, BPBD gitu. Kalau yang nggak tahu itu terkadang kita plesetnya Badan Pengelola Berkah dan Doa gitu. Jadi hanya ngurusi berkah dan doa saja itu. Nanti pendapatan ada sendiri gitu. Nah, terkait penanganan darurat gitu ya di Jawa Tengah, tentunya ketepatan itu menjadi yang utama. Karena memang motornya itu dari situ begitu ya. Pak Konsul selama menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Darurat, kira-kira hal-hal menarik apa saja yang telah ditemui terkait kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan tugas di bidang penanganan darurat ini, Pak? Kita tahu biasanya bencana itu kan datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan, jamnya juga seenaknya kejadian. Nah, ini merupakan tantangan kita sebagai insan penanggulangan bencana, khususnya di bidang penanganan darurat ya. Kecepatan tim merespon di wilayah, termasuk bagaimana mengkoordinasi dengan wilayah juga harus kita kuatkan, kita koordinasikan dan harus, karena itu menjadi bagian kritis yang harus kita laksanakan. Bagaimana penanganan bencana bisa berjalan dengan cepat, tepat, terkoordinir apabila kita tidak membangun koordinasi lebih baik, terutama dengan wilayah. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan terkait hal tersebut tentunya
kita harus menyiapkan tim. Kita sebenarnya sudah punya tim yang cukup kuat, tim TLC multisektor. Tetapi pada kondisi tertentu tentunya koordinasi mungkin tidak bisa seperti kita harus punya tim internal yang kuat dan tangguh on time. Sewaktu-waktu kita butuhkan harus turun untuk tim awal pada saat ada kejadian di wilayah, terutama yang bencana-bencana skala besar ya. Kalau bencana-bencana kecil tentunya kita mungkin cukup mengkoordinasikan bagaimana penanganan kalau memang sudah terkendali ya. Kita tidak harus turun ke lapangan. Yes, jadi ada tim reaksi cepat internal di provinsi sana, dan juga kita sudah membentuk tim reaksi cepat multisektor PP sesuai dengan SK Bapak Gubernur, betul Pak ya? Ini pun juga sudah sesuai dengan arahan dari surat edaran Mendagri. Ini kuat sekali Pak artinya. Betul Pak. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Konsul itu saya menangkap kata kuncinya adalah koordinasi. Nah, kalau koordinasi, misalnya Bapak, kita kan di provinsi, koordinasinya dengan daerah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan alur koordinasinya Pak, dalam penanganan darurat itu seperti apa? Ya, betul sekali Mbak Nita. Koordinasi adalah satu kata kunci yang harus kita kuatkan untuk penanganan darurat. Tapi bisa dikatakan koordinasi mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Makanya apa yang kita lakukan sebenarnya membangun sistem koordinasi yang baik bagaimana pada saat penanganan darurat di lapangan. Informasi kejadian, misalkan ada laporan dari masyarakat, tentunya dari wilayah sebagai kejadian menurunkan tim TRC-nya, tim cepat, yang mereka fungsinya untuk tadi melakukan asesmen bagaimana dampak kejadian dari kejadian tersebut. Nah kemudian setelah kaji cepat dilaksanakan, mereka akan menemukan nih, oh ternyata kejadian ini dampaknya signifikan, ada korban jiwa misalkan, rumah rusak misalkan, atau misalkan oh ini kejadiannya kecil, sudah bisa diatasi oleh warga masyarakat sendiri sehingga itu tidak masuk kategori sudah berarti penanganan selesai. Tapi bagaimana tapi kalau dampaknya besar berarti harus disikapi kan? Betul. Bagaimana dampak dari kaji cepat teman-teman akan menjadi pertimbangan Pemda dalam menetapkan status kedaruratan, jangan tanggap darurat. Kenapa harus tanggap darurat? Supaya penanganannya lebih masif dari sisi dukungan sumber daya, dari sisi anggaran dan sebagainya, lebih terkoordinir. Nah setelah SK ditetapkan, kemudian kan dalam waktu 1x24 jam itu harus mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana SKPDB. Di situ tantangan kita bagaimana membangun sistem sesuai dengan bidang-bidang atau kluster yang untuk penanganan. Karena nanti larinya rencana operasi tentunya itu harus lintas sektor karena permasalahan bencana itu kompleks ya di lapangan. Ada dari sektor kesehatan, ada ahlinya sendiri, ada sosial, ada infrastruktur dan sebagainya, sehingga SKPDB sangat penting dan itu kita bangun supaya lebih baik. Kalau misalkan ini anjuran saya sebenarnya bagaimana supaya sistem itu bisa berjalan dengan baik, ya harusnya rencana itu sudah kita matangkan jauh-jauh hari sebelum kejadian bencana. Jadi pada saat kejadian kita tinggal membuka rencana kontingensi kita, bagaimana rencana operasinya, siapa berbuat apanya, tinggal kita aktifasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah itu harus kita uji dan sebagainya sehingga pada saat kejadian kita enak koordinasinya, semua sudah paham siapa melakukan apa. Nah selama operasi juga tentunya tim TRC harus tetap melakukan asesmen ya untuk memantau kondisi apakah ini sudah landai atau misalkan ada eskalasi yang meluas sehingga penetapan darurat itu perlu diperpanjang atau dihentikan. Oke, jadi begini Pak. Ini akhirnya mau menguji ke pertanyaannya soalnya. Ada paradigma yang sekarang mulai bergeser. Artinya dulu ketika BNPB baru berdiri ya, paradigmanya mindsetnya adalah save more lives, jadi menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Nah,
di beberapa tahun terakhir ini paradigma ini sudah mulai bergeser di kita. Jadi artinya sekarang paradigmanya mindsetnya adalah pengurangan risiko bencana atau betul risk reduction. Reduction. betul. Nah, menyambung dari yang Pak Konsul sampaikan tadi, berarti proses penyiapan, proses apa segala macam itu sekarang harusnya beralih di pengurangan risiko bencana. Betul. Di aspek pengurangan risiko bencana atau bencana. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, termasuk bagaimana peningkatan kapasitas deteksi cepat di provinsi ataupun kabupaten kota, dan juga memperluas jaringan koordinasi OPD ataupun instansi yang terlibat. Betul sekali. Nah, yang menarik gini, jadi di medsos di Jawa Tengah, Funila ini, karena dari Postal Opini yang pagi atau setiap malam ini sudah mengupload yang namanya infografis kejadian bencana yang wilayah Jawa. Kalau kita lihat bersama, itu kan ada Pak Sudah. Ini mungkin yang belum banyak dimengerti ya oleh rekan-rekan sobat kami di luar sana. Ada nih total yang namanya bencana, ada nih total yang namanya kejadian. Nah, kira-kira bencana dan kejadian itu pengertiannya seperti apa? Dibedakan sedikit. Ya, kita sebenarnya pengkategorian kejadian dan bencana itu baru kita laksanakan sekitar setahun terakhir ya Mbak ya, 2024 ya, kita mulai mensortir laporan-laporan yang masuk ke provinsi. Itu merujuk kepada juklak yang dikeluarkan oleh BNPB nomor 7 tahun 2023 tentang standar bencana. Nah, nanti memang di situ mengatur Mas Jati, suatu kejadian itu masuk kategori bencana itu bila seperti apa sih, atau suatu kejadian itu hanya tidak masuk kategori bencana seperti apa. Ini sebenarnya memudahkan kita, karena selama ini memang laporan yang mungkin beberapa tahun terakhir ya, laporan yang kita himpun dari kabupaten kota kita masukkan di dalam kejadian bencana. Nah, pada saat diverifikasi oleh pusat dalam hal ini BNPB ternyata timpang ya. Kita mungkin laporan kita dalam setahun itu bisa mencapai ribuan, 2000, tetapi ternyata hasil verifikasi mungkin 50%-nya. Nah, sehingga dengan juklak yang dikeluarkan BNPB memudahkan kita untuk mensortir apa yang masuk kategori bencana. Salah bencana bila kejadian tersebut menimbulkan satu korban meninggal dunia, itu masuk kategori bencana. Atau misalkan ada 50 warga yang terdampak, itu sudah masuk kategori bencana. Ada juga misalkan luasan lahan, atau misalkan bisa juga suatu kejadian sebenarnya skala kecil, tetapi ternyata wilayah tidak mampu untuk melakukan penanganan tersebut dan mereka minta dukungan dengan menetapkan status, itu juga masuk kategori bencana. Jadi ada beberapa parameter ya yang jadi acuan kita untuk menetapkan apakah itu masuk kejadian non bencana atau bencana seperti itu. Berarti kalau di garis bawahi sebenarnya pemisahan itu hanya sekedar dari aspek datanya Pak Gil. Ya. Tapi kita tetap juga melakukan penanganan untuk baik bencana maupun kejadian. Seperti itu nggih Pak. Iya, betul. Saya takutnya nih sahabat Tanggul ini, ini tidak dikategorikan bencana, nanti nggak ditangani. Oh enggak seperti itu nggih Pak. Kita tetap merekam laporan-laporan yang masuk dari wilayah, karena bagaimanapun juga teman-teman di lapangan juga melakukan aksi penanganan. Jadi laporan tetap midah. Cuman kami pilih saja ini kategori bencana, ini non bencana seperti itu. Setelah ada proses pemilahan ini terjadi bencana di Jawa Tengah, langsung turun drastis. Betul sekali. Oke, tadi jadi sudah saya menyinggung sedikit bahwa Jawa Tengah itu supermarket bencana lah, laboratorium bencana lah juga. Bahkan kita itu masuk list ketiga, ranking 3 besar di Indonesia, nasional di Indonesia kita sering terjadi bencana. Nah, tentunya dengan apa yang sudah disampaikan tadi, terus juga ini Konsul nih terkait dengan pengalamannya di penanganan darurat. Kira-kira ada nggak sih cerita yang bisa dibagikan ke sobat Tanggul? Selama di bidang penanganan darurat. Betul.
bilang ya kita bilang sini lagi. Iya. Ya. Nah, ini ada satu kisah ya. Pada saat itu memang kita musim penghujan, awal Februari itu memang curah hujan cukup tinggi sehingga kejadian bencana itu hampir serempak terjadi di wilayah Jateng. Kita tahu mulai dari mungkin wilayah timur ada Gerobogan, Demak, kemudian Kendal, Merapal ya. Batang, Brebes, Kalongan. Jadi pada saat itu memang situasi sedang tidak baik-baik, kondisi cuaca di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Nah, dan itu memang ada laporan bahwa di Brebes itu kali Pemali itu memang limpas. Oke. Banjir itu sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Kemudian kami koordinasi dengan tim internal dulu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, kita memang punya tim TRC multisektor, tapi dalam situasi tertentu memang kita tim internal juga harus ready, sehingga kita tim awal yang turun kemudian melakukan pendampingan di wilayah Brebes. Pada itu memang limpasan cukup luar biasa, banjir di pesawahan, kemudian kita melakukan pendampingan bagaimana sistemnya di sana dibentuk, koordinasinya seperti apa, dan pada itu memang hadir kunjungan Pak Gubernur ya, Pak PJ Gubernur saat itu meninjau lokasi termasuk dukungan-dukungan yang dikerahkan. Tetapi itu belum proses selesai, ternyata informasi malamnya itu memang ada kejadian longsor. Itu kejadian lain nih. Kejadian lain, bencana longsor, kita belum tahu itu bencana atau tidak, tapi ada laporan bahwa terjadi longsor di Petung Riono. Iya, Kabupaten Pekalongan itu sekitar jam 6. Informasinya masih simpang siur, jadi kita koordinasi dengan kabupaten juga, mereka dengan keterbatasan informasi termasuk akses wilayah ke sana, mereka belum mendapatkan informasi valid, sehingga kita sambil mengondisikan di wilayah Brebes, memantau kondisi di Petung Riono, kita menurunkan tim. Kebetulan ini ada 2 tim asesmen awal, termasuk tim TRC-nya yang untuk evakuasi jika dibutuhkan, sifatnya dukungan ke wilayah, dan ada tim untuk bantuan logistik, sehingga tim kami pecah, yang satu tim bergeser di Pekalongan, dan ternyata informasi berkembang pada saat itu memang kejadian luar biasa ya. Kita tahu Petung Riono itu sebenarnya masuk kategori banjir bandang, di mana menimbulkan korban jiwa sampai 25 orang, 1 orang sampai sekarang belum ditemukan. Kemudian sehingga dengan kondisi itu bagaimana kita harus bergerak cepat, terutama penyelamatan warga nih. Nah, kita koordinasi dengan wilayah, kemudian kita turun di lapangan, posko induk diaktifkan di wilayah, kemudian karena memang Kabupaten Pekalongan saat itu bencananya 2 ya, ada bencana banjir yang terutama di wilayah Panturanya, pesisir, kemudian longsor di wilayah selatan. Langsung diserang dari Pantura, dari atas bawah semuanya. Sehingga dari pos yang ada kita bentuk pos lapangan, dan memang karena itu sudah isu nasional karena korban jiwa yang cukup banyak, sehingga penguatan untuk penanganan pos lapangan kita fokuskan di Petung Riono. Meskipun di yang banjir juga dengan tim yang lain, sehingga di situ kita rapat terbatas, mengaktifasi pos lapangan, bahkan komandan Dandim yang dia juga di pos induk kita jadikan komandan pos lapangan di Petung Riono dengan semua bidang-bidang lantar, termasuk TNI, Polri, relawan, Dinkes, BPD, Dinas Sosial dan sebagainya. Melibatkan berbagai pihak, Pak. Iya. Untuk relawan juga atau dari kabupaten lain kan? Iya, satu kali 24 jam. itu ya 1 kali 24 jam malam kita rapatkan, kemudian kita susun pos lapangan itu dengan bidang-bidangnya, klasternya, termasuk koordinator-koordinatornya, kemudian kita laksanakan operasi. Jadi mendadak di situ memang dari itu BNPB juga turun, kita bersama Direktur BNPB, kemudian dari kabupaten dan provinsi
mengaktifasi pos lapangan dengan 3 sasaran. Pertama, percepatan untuk evakuasi pertolongan korban. Yang kedua, percepatan akses infrastruktur. Yang ketiga, pemenuhan masyarakat yang terdampak karena memang pemenuhan kebutuhan ya, karena memang jalan-jalan putus dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah dengan kolaborasi dukungan semua pihak termasuk percepatan wilayah dalam menetapkan status tanggap daruratnya, pelaksanaan operasi penanganan bencana banjir dan longsor bisa tertangani dengan baik seperti itu. Menarik sekali ya, ada kolaborasi dari berbagai pihak, terus juga keaktifan dari masing-masing gitu kan. Dan akhirnya memang dengan adanya koordinasi yang baik, kolaborasi dan sinergi dalam penanganan itu membuahkan hasil yang cukup baik. Nah, ini kan tadi diceritakan oleh Om Sul. Saya juga pengen tanya juga nih ke Pak Jati nih. Ada nggak nih sebagai senior saya, BPBD mungkin sudah cukup banyak makan asam garam dan juga bisa share pengalaman juga terkait dengan penanganan darurat. Ya kalau saya pengalaman yang paling berkesan selama di bidang penanganan darurat itu pada saat kita ditugaskan untuk mengawal waktu itu ada yang namanya sebuah bukan event ya, tapi sebuah mungkin gerakan gitu ya. Satu naungan yang namanya relawan Jawa Timur. Relawan Jawa Timur ini memang mendapat perintah khusus dari Bapak Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan baik penanganan darurat ataupun transisi pemulihan, transisi darurat ke pemulihan. Nah, pada saat itu penugasan yang paling menarik bagi kami adalah penugasan di Palu, woi. atas kejadian gempa dari Maksi. Ya, pada saat itu memang akhirnya relawan Jawa Tengah itu terdiri dari teman-teman tim reaksi cepat dan teman-teman relawan yang memang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Jawa Tengah dan juga ditambah dari komunitas relawan, juga dari OPD teknis terkait dari Dinsos, dari Dinsos dan Dinsos di kesehatannya. Dan memang itu kita bersama paham. Dan kalau di Palu itu memang ada satu misi di mana kita membangun hunian sementara. Dan membangun sebuah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak. Pada saat itu kita datang di hari 10 setelah kejadian bencana itu, dan kami memang melihat waktu itu memang sangat porak-poranda masih banyak hal dari berbagai dimensi. Terus sekali seperti Pak Konsul tadi ngertikan, jadi artinya kata kuncinya adalah koordinasi. Jadi sekali lagi semuanya sudah dilakukan sama-sama Pak Konsul dan kita bencana itu adalah urusan bersama. Betul sekali. Tidak pernah batas wilayah jurisdiksi. Jadi di Jawa Tengah itu tidak berkali-kali mengirim relawan Jawa Tengah kita ke Palu, ke Lombok, ke Ciamis, Cianjur, lalu ke Malang, Sumatera Barat, ke NTT, ya. Bogor dulu juga kayaknya pernah ya Pak? Di Jakarta juga pernah. Ya karena sekali lagi bencana itu tidak mengenal. Betul. Selain itu juga kalau jiwa kemanusiaannya itu udah kuat ya. Lihat pas sedikit itu udah langsung gerak ya Pak ya. Semangatnya terbakar. Terliti makanya Pak Mundi. Mau saya lihatkan ya. Saya benar ini pengalaman menarik, menghilang gitu kan. Waktu penanganan bencana di mana? Di Petung Priyono. Iya betul. Tapi akhirnya nggak jadi hilang, bisa kembali lagi kayak model drone gitu ya. Gila. Harapannya Pak untuk aspek penanganan darurat selaku kepala bidang penanganan darurat di provinsi Jawa, harapan secara umum dan secara khusus mungkin juga ini mumpung kita ini disaksikan oleh kita ini nanti kita share di YouTube channelnya disaksikan juga oleh rekan dari kita Kabupaten Kota. Kira-kira harapan apa yang disampaikan? Jadi
gini Mas Hadi, kerja-kerja kita terutama di bidang penanganan darurat itu memang penuh tantangan resiko ya. Nah, tentunya karena memang kita berhadapan langsung dengan dampak alam yang itu kenapa sampai menimbulkan misalnya karena sampai ada korban dan kita orang-orang yang memang diharapkan memang tugas kita di situ. Sehingga di yang dijakan kami hampir hilang itu memang pada saat itu memang dengan keterbatasan kami ya. Itu kalau misalnya kami hilang itu mungkin jadi viral nasional. Karena Tim ambil tim di rescue. ya, jadi siapa saja bergabung tim pada saat kami mau nyasar. Ini ada kolonel nanti diketahui dari tenaga ahli BNPB, direktur BNPB, kabin darurat ya, kemudian relawan. Jadi kita sebenarnya itu kita mau melihat kondisi langsung seperti apa sih penanganan karena memang pada saat penanganan di Petung Rion itu kita sangat diuji dengan kondisi cuaca ya. Bisa jadi operasinya itu jam 2 sudah dihentikan karena memang curah hujan jam 2 siang. Idealnya kan jam 3:30 selesai, ini jam 2 dihentikan. Memang cuacanya sangat ekstrim. Maksudnya potensi longsoran dan sebagainya masih sering terjadi sehingga membahayakan. Nah kami mencoba melihat kondisi lapangan memang medannya sangat ekstrim ya. Jadi kami meninjau dari titik longsoran sampai ke ke yang Lokasi kebun banyak hutan apa namanya kafe apa? Halo apa ya? Kita meninjau alur kafe, memang muter nih. Titik ini ya. Ya, jadi titik longsoran pertama mengikuti jalur itu jalur besar sebenarnya, tapi karena ini landak longsor, kita jalan kaki kemudian menuju ke alur kafe, kemudian juga mencari kan masih pada situ baru sekitar belasan yang evakuasi ya, yang lain masih pencarian. Nah, kemudian mencari sumber-sumber yang mungkin barangkali masih ada korban di situ. Tapi memang besoknya di titik yang kita coba lakukan penelusuran itu ditemukan 2 korban tertimbun ya, MD di situ. Nah, karena kami rutenya cukup jauh harus kembali ke titik awal sehingga kami mengambil jalan potong ke desa Kasiran apa istilah namanya Kasiran ya. Nah ternyata medan dari situ sangat ekstrim. Jadi memang kemiringan lereng itu hampir sekitar ya mungkin 45 di atas 55 derajat dan itu longsoran. Jadi iya curam dan itu situasinya sore ya. Kita berangkat itu sekitar jam 3:30. Kemudian karena tidak kembali ambil jalan potong kita nyasar. Nyasar ini kita tidak bawa peralatan yang memadai Mas Jati. Hanya mengandalkan HP. HP itu sudah banyak yang lowbat dan hanya satu HP yang dimanfaatkan oleh teman BNPB untuk mencari rute. Tapi kalau namanya jalan kaki dengan GPS kan pergerakannya tidak nampak. Yang ada hanya ini kita muter aja. Akhirnya kita berjuang nih menerobos hutan nih. Jadi kalau diibaratkan kemarin tuh jenggel untuk saya kalau kita sudah dapat wing. Tapi alhamdulillah kita kita jam 7:30 jam 8 lah kita melihat titik lampu yang ada di jalan itu. Acuan kita harus ke sana itu pasti lampu jalan. Dengan perjuangan kita kegelapan dengan peralatan yang tidak memadai, sebenarnya kita akhirnya sampai dan bertemu dengan teman-teman dari Pusjataro. Itu pengalaman kami yang cukup menarik. Bahkan di sisi lain kami sebenarnya sudah ini kita harus minta pertolongan, tetapi mungkin dengan ego kami masing-masing ya sebagai manusia pasti ada ego. Jadi kita bertahan dulu, kita mencoba dulu dan akhirnya bisa kembali ke pos. Nggak jadi hilang, jadi direspon. Jadi mungkin harapan saya ini juga menjadi PR kita semuanya bagaimana kita menguatkan tim yang tim penanganan darurat baik itu kita dari provinsi, wilayah, kabupaten, kota untuk bagaimana kompetensinya, pemenuhan peralatan yang memadai dan sebagainya supaya
itu membantu proses mereka di lapangan. Karena tantangan yang dihadapi mereka di lapangan pada saat bencana Iya. sangat luar biasa. Kita punya tanggung jawab itu untuk menguatkan tim-tim kita seperti itu. Sekiranya kalau di pemerintahan ya apa harus menggandeng sekarang kabupaten kota betul. Dan yang pasti kita juga harus mempunyai komitmen kuat Pak, kembali lagi bahwa bencana itu tanggung jawab kita bersama. nah ini mungkin kita perlu aktivitas Khusus untuk untuk dari rekan-rekan di BPJ kabupaten kota boleh bisa Pak, bisa nanti. Sunda gitu ya apakah sesuai dengan tematik kejadian besar atau memang sesuai dengan experience yang pernah dilakukan atau penanganan darurat wilayah Atau praktek baik yang sudah dilakukan. Jadi bisa menjadi pembelajaran di wilayah lain dalam penanganan darurat bencana. Yang pasti itu nanti akan apa ya istilahnya membawa khasanah baru, pengetahuan bahkan informasi yang lebih apa ya, berbagai sumber yang lebih bervariasi dan nanti juga artinya Sobat Tangguh juga jadi semakin mengerti dan bersemangat gitu, terutama dalam hal untuk menerapkan komitmen bahwa bencana itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya relawan saja, tapi juga masyarakat. Kita bersama-sama sengkuyung bareng untuk apa ini ya, penanganan bencana itu seperti apa gitu. Ya, Sobat Tangguh, sebelum kita masuk ke dalam closing statement oleh Bapak Kabid dan juga kesimpulan akhir begitu ya, tadi kita sudah cukup banyak mengulas apa itu penanganan darurat, Betul. ya, tim reaksi cepat, gitu ya, tugas dan fungsi bidang penanganan darurat. Kata kunci tadi kita belajar dari Pak Konsul adalah koordinasi Betul sekali. dengan OPD lintas teknis, OPD teknis lintas sektor dan juga kabupaten kota, dan juga kita belajar tentang pengertian kejadian dan bencana. Tapi sebenarnya ada satu hal yang pengen kami perdalam lagi Pak, supaya rekan-rekan Sobat Tangguh ini besok gitu. Bidang penanganan darurat ini kan ada satu unit nih yang namanya Pusdal Ops, gitu. Pusat Pengendalian Operasi gitu. Yang secara ideal memang itu harus beroperasi sebagai pusat pengendalian pada saat penanganan darurat bencana. Gitu. Nah, mungkin bisa coba dijelaskan Pak, Pusdal Ops dan struktur bidang penanganan darurat ini. Ya, kita merujuk pada Pergub ya nomor 69 Iya. tahun 2023, 21. Itu memang bidang penanganan darurat itu ada dua support ya, support kedaruratan, yang satunya support pusdalor. Nah, memang support pusdalor ini menjadi hal yang sangat penting pada posisi darurat memang. Jadi fungsinya itu sangat luar biasa. Meskipun secara fungsi dia sama kayak siklus penanggulangan bencana itu ada fungsi pra-, pasca, sehingga memang tugasnya sangat panjang, tidak terbatas waktu. Jadi pusdalor itu beroperasi 24 jam 7 hari non-stop dengan fungsi pra-nya, fungsi pada saat darurat sampai pada pasca bencananya. Nah, di BPD Jawa Tengah memang kita punya pusdalor itu diaktifkan 24 jam, tapi dengan keterbatasan personel kita memang kerjasama tim. Jadi kita menggunakan kerjasama tim lintas bidang yang berkontribusi terhadap bagaimana 24 jam-nya dijalankan melalui pos siaga bencana. Tapi ada tim internal kita yang dari pusdalor yang memang dia harus mengolah informasi laporan kejadian bencana. Termasuk tantangan ke depan yang harus kita sikapi agar bagaimana pusdalor itu bisa berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Secara maksimal Pak. Iya, betul. Nanti kita kupas tersendiri di sesi berikutnya. Iya, yang pasti memang Pusdal Ops ini memang memiliki tugas fungsi menyeluruh ya, mulai dari tahapan pra bencana, tanggap darurat sampai dengan
bencana. Dan yang pasti juga ini disebutkan Pak Komsul tadi 24/7 sepanjang tahun gitu ya. Iya. Mau hujan, panas, pokoknya BPBD selalu, kantor BPBD selalu ada orangnya. Gitu. Iya. Untuk 24 jam. Ya sudah. Betul. Ini memang apa menjadi kebijakan ya yang bagi kita ini kebijakan yang baik begitu ya. Artinya memang kita menghidupkan lagi fungsi 24 jam di BPBD Provinsi Jawa Tengah. Begitu. Ya tentunya untuk menjaring data dan informasi kejadian bencana di kabupaten. Betul. Selain itu juga dengan 24/7-nya itu juga memberi kenyamanan di masyarakat gitu Pak. Jadi ayam, kalau ada apa-apa kami bisa melakukan pelaporan dan ini apa istilahnya bisa dilakukan penanganan lebih cepat lagi seperti itu. Ya, benar. Walaupun mungkin untuk percepatan Ya. tetap teman-teman kabupaten kota. Betul. Dan saya yakin ada untuk mewakili. betul. Dan saya yakin juga di kabupaten kota juga sudah banyak yang Iya. menerapkan pola yang sama 24/7. Oke, closing statement Sobat Tangguh dari Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini. Monggo Pak, closing statementnya. Jadi terima kasih Ya. teman-teman semuanya, Sobat Tangguh. Tantangan kita ke depan semakin kompleks ya. Artinya apa, potensi ancaman bencana bisa lebih luas lagi. Ya. Mungkin saat ini kita masih terkonsentrasi dengan yang namanya bencana alam. Kita mungkin belum memikirkan bagaimana bencana non alamnya, termasuk dampak dari perubahan iklim. Itu juga secara signifikan sekarang kita bisa rasakan kalau kabutnya kita menghadapi dampak dari kondisi tersebut. Sehingga dalam rangka menghadapi tantangan itu ke depan, mari kita semua insan penanggulangan bencana untuk selalu meningkatkan kapasitas kita, belajar agar kita tidak ketinggalan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk menghadapi mungkin ancaman-ancaman bencana yang sifatnya bagus. Yang saat ini mungkin belum familiar kita tangani seperti itu. Iya. Baik, ini juga dari masyarakat itu juga harus perlu digalakkan sampai Betul. budaya Iya. sadar bencananya gitu Pak. Termasuk untuk masyarakat harus kita himbau mereka memiliki budaya sadar bencana yang baik, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan kita, jadi memang tadi kita kembali kepada konsep penanggulangan bencana dan urusan usaha. Mari kita besar padu kita proyek untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Siap. Baik, terima kasih Pak Komsul. Sobat Tangguh, demikian podcast perdana kita ya. Kita betul Pak. Podcast Ngancani ngobrolin bencana di sini, podcast BPBD Jawa Tengah yang mengulas tentang aspek kebencanaan dan aspek penanggulangan bencana di Jawa Tengah dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti bersama dengan narasumber kita, Bapak Kepala Bidang Penanganan Darurat, Bapak Muhammad Komsul. Santai yuk. Mau naik.